Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Bersama saya Maina Rahman. Sekarang saya sedang berada di kantor Bapenda Kabupaten Bandung, tentunya di spesial program Pepaya. Bapenda menyapa wajib pajak bersama Radio Maya. Dan di pagi hari ini sudah hadir bersama saya ada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Ini ada Bapak Erwan Kusuma Hermawan Esos MSI. Selamat pagi Pak. Pagi, Sampurasun. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nampaknya semangat banget di pagi hari ini Pak. Insya Allah semangat kalau Jumat. Jumat semangat. Dan yang kedua ada Bapak Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Ini Bapak Dr. Andes Ramdan Wahyu. Gimana Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Semangat. Juga Jumat semangat. Semangat. Bedas. Oke Pak, mungkin pertanyaan pertama kita santai aja. Saya juga mungkin pengen Bapak menjelaskan apa itu Bapenda. Sebetulnya tupoksi Bapenda itu apa? Karena masyarakat pada umumnya tahu yang namanya kalau berbicara masalah pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau Bapenda itu seperti apa, Pak? Siap, terima kasih Mbak. Jadi kaitan ini sahabat Maya, saya menyapa juga untuk sahabat Maya, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung, ya umumnya se-Jawa Barat mungkin ya. Jadi terima kasih kesempatan yang diberikan. Kalau tadi sesuai apa yang ditanyakan Mbak atau Teteh lah ya, Teteh dari Radio Maya, untuk diketahui bahwa Bapenda itu nomenklatur singkatannya yaitu Badan Pendapatan Daerah. Tugas Bapenda Kabupaten Bandung ini terdiri dari 1 eksekutor pajak, 2 rekonsiliator pajak daerah, 4 pengkoordinasi kaitan PAD atau retribusi yang dikelola Dinas Teknis. Nah, dilanjut dengan apa yang menjadi tugas tadi, tentu di kita ada beberapa pajak daerah. Tadi yang ditanyakan Teteh itu kan misalkan kendaraan itu oleh Bapenda Jawa Barat, provinsi. Jadi bukan oleh kita. Di kita bukan ini Kabupaten Bandung, ya, bukan. Itu provinsi yang ada unsur lini wilayahnya yaitu Samsat. Jadi bukan kewenangan kabupaten kota. Nah, yang di kita ini 10 mata pajak, yaitu dari mulai pajak hotel, restoran, parkir, terus reklame, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam, PBB, BPHTB, dan pajak penerangan jalan. Jadi ada 10 ya, pajak. 10 mata pajak sesuai kewenangan berdasarkan aturan. Itu wow. Kita. Berarti lumayan banyak ya objek Lumayan, pajak yang diurusin oleh Bapenda Kabupaten Bandung. Lumayan ceria untuk daerah. Untuk daerah bukan untuk. Lumayan ceria ya Pak. Ya, lumayan ceria karena untuk pembangunan kan. Iya betul banget, karena pajak itu mempengaruhi pembangunan. Betul. Khususnya untuk Kabupaten Bandung ya, kalau Bapenda Kabupaten Bandung. Oh ya Pak, saya juga mau ngucapin selamat nih untuk Bapenda Kabupaten Bandung karena sudah meraih untuk tingkat provinsi ya. Sebagai juara kedua Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor atau Pilotra. Untuk kategori pemerintah daerah, kabupaten dan kota di Jawa Barat. Gimana Pak perasaannya meraih prestasi ini? Tentu kita bersyukur, alhamdulillah bahwa hasil kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Tentu kata-katanya keren banget ya. Ya, jadi bekerja sama dan sama-sama bekerja. Percuma siap. Bekerja sama tapi kerjanya beda-beda. Kalau kerjanya bareng atau sama-sama insya Allah. Nah, sehingga kita dapat apresiasi berkat bimbingan Pak Bupati, Pak Bupati bahwa kita tetap bahwa ada fungsi Bapenda itu untuk menopang apa yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu tadi yang disebutkan Teteh ya, yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor. Dan kita pun alhamdulillah dapat penghargaan berupa 1 unit kendaraan roda 2. Alhamdulillah. Dan sekarang dipakai operasional untuk Bapenda Kabupaten Bandung. Kita pakai operasional di kantor karena rekan-rekan UPT. Tapi sudah dipakai Pak atau masih grass? Masih grass karena belum ada plat nomor ya. Oh masih grass berarti ya. Mungkin nanti awal tahun 2023 akan dipakai. Bonus akhir tahun lah dari Pak Gubernur ke Pak Bupati. Tentunya kita selaku unsur staffing yang membantu beliau dari sisi pajak atau pendapatan daerah, ya kita harus support apa yang menjadi tagline beliau yaitu bedas. Jadi bedas itu istilah Sunda makan tarik ya. Tariken, jadi bedasken. Jadi tong kagok Pak harus gitu. Langsung das gitu ya. Jadi kita tetap bersyukur atas prestasi karena itu subjektivitasnya merupakan kewenangan dari provinsi untuk menilai kita.
Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini bisa memotivasi lagi untuk Bapenda Kabupaten Bandung Iya, meraih insya prestasi Allah, insya selanjutnya. Allah, insya Allah. Nah, Pak, kalau misalnya program nih, kan di selama tahun 2022 mungkin banyak program yang sudah dilaksanakan. Bisa dijelaskan ada program apa aja dari Bapenda Kabupaten Bandung? Sebetulnya di kita ini ada 3 program, tapi yang lebih operasional yang ada di para kabid ini di 2 program. Bagaimana program yang kita intensifikasi, bagaimana dari intensifikasi ini apa yang harus diintensifkan, baik penagihan atau infrastruktur digital apa yang harus kita sediakan sehingga collecting pendapatan ini cepat masuk ke Kasda. Ya, Kasdanya di Bank Jabar ya. Itu mungkin Teh. Jadi akhir tahun 2022 ini tercapai target. Untuk dari 10 mata pajak ini 9 ini udah alhamdulillah tingkat partisipasi warga atau wajib pajak membayar sangat tinggi. Saya pun apresiasi, luar biasa. baik pribadi pun maupun jabatan beserta jajaran. Oke. Berterima kasih kepada para wajib pajak. 9 mata pajak ini di atas 100%. Wah. Dan untuk PBB kita pun memahami bahwa kondisi PBB ini berdasarkan angka tahun kemarin dengan angka tahun sekarang sih masih alhamdulillah. Karena di atas hanya persentase saja yang belum memenuhi target karena kondisi inflasi ataupun isu-isu resesi ini. Betul, ya. perekonomian masyarakat juga belum ya, pulih belum mungkin ya. secara, Betul. Maksimal itu. Oke. Wow. Ada evaluasi nggak Pak? Mungkin next untuk tahun 2023 biar lebih bedas lagi Pak? Ada tentu. Kita kemarin melakukan evaluasi beserta Pak Sekban, para kabir, struktur, kepala UPT dari sisi SDM, dari sisi infrastruktur, dari sisi saluran pembayaran. Oke. Karena kita ini kan transaksi keuangan ini kan berbasis digital, e-commerce banyak, terus dari perusahaan startup secara nasional kita ini kelima terbesar perusahaan startup. Nah, 5 perusahaan terbesar. Iya, perusahaan startup yang ada di Indonesia ini kan besar. Nah, mudah-mudahan ini bisa dijadikan agregator atau payment channel pembayaran. Oh, oke. BJB. Berarti Jadi ada aplikasi teteh mau bayar bisa pakai istilahnya link aja atau Tokped atau GoPay di luar pasar supermarket atau minimarket. Kalau aplikasi yang mungkin khusus oleh Bapenda biar kita misalnya tidak datang langsung ke sini ada Pak? Itu ada. yang tadi. Jadi bisa ke teller di sini kan, Bank BJB, bisa di ATM, bisa di BJB-nya. Ya. Tentunya ini dipermudah ya semuanya ya. Sebetulnya gitu, karena kita menciptakan infrastruktur digital layanan dan infrastruktur lainnya sehingga kami pun kemarin mengevaluasi ada beberapa keinginan dari wajib pajak yaitu dengan VA atau virtual account. Nah, mudah-mudahan BJB kemarin kita sudah sampaikan dievaluasi segera buka akses VA di luar QRIS yang ada. Itu mungkin Teh. Jadi rencana ke depan karena BJB kita ini penagih, BJB penampung. Nah, jadi kita yang nagih, kita yang ngajak. Jadi sesuai ya tupoksinya masing-masing ya. Oh, sesuai karena BJB ini bank daerah yang memang sesuai ketentuan yang ada, jadi penampung atau Kasda. Oke. Itu mungkin Teh. Wow, ini udah panjang lebar nih. Panjang. Kepala Bapenda Kabupaten Bandung. Sekarang kita beralih ke Bapak Sekretaris Bapenda Kabupaten Bandung. Saya mau bertanya masalah program nih. Kan ini ada program baru namanya Pepaya ya. Bapenda menyapa wajib pajak bersama Radio Maya. Ini tujuannya apa sih Pak yang mau diharapkan dengan program ini? Oke, terima kasih Teh. Barangkali kami juga menyapa ya ke warga Maya di Sobat Maya. Sobat Maya ya. Selamat pagi barangkali ya terhadap barangkali program Pepaya ini, Paya ya, Pepaya. Pepaya ya. Jadi kalau pepaya itu wajib pajak. Iya ya. betul. Oke, pepaya dikupas manis ya. Tapi ini versinya Bapenda ini Bapenda menyapa wajib pajak bersama Radio Maya. Ini jadi, bentar Pak, saya mau nanya ini siapa sih yang bikin nama Pepaya ini? Nah, ini yang bikin kan kita bersama Bu. Jadi kita hasil rembukan di antara para kabid dan juga atas persetujuan dari Pak Kaban, akhirnya kami meluncurkan ya program Pepaya ini, ini. Mudah-mudahan dengan program ini ya terkait dengan yang ada di program-program kegiatan di Bapenda akan menjadi bahan diinformasikan ke wajib pajak khususnya masyarakat di Kabupaten Bandung. Nah, itu jadi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Bapenda baik itu di tahun 2022 maupun yang untuk di tahun 2023
masyarakat khususnya wajib pajak akan lebih tahu lagi terhadap program kegiatan yang ada dilakukan di Bapenda Kabupaten Bandung. Itu Oke, pada jadi intinya, Bu. program Pepaya ini Iya. akan berkesinambungan. Betul. Mungkin betul, Sal. nanti juga di tahun 2023 masih menyapa Sobat Maya Insya dan juga Allah wajib pasti. pajak semuanya Insya ya. Allah. Jadi pada prinsipnya kami terhadap program ini akan berlanjut ke anggaran tahun berikutnya. Jadi tidak terhenti hanya di tahun sekarang aja, Bu. Karena kan kalau kita simak, kita lihat peran serta barangkali ya tidak hanya dilakukan oleh internal, itu juga perlu peran serta dari pihak ketiga. Contoh barangkali dalam hal ini Maya FM ya, saya sangat mendukung sekali. Itu barangkali, Bu. Oh, oke, mungkin Pak untuk yang terakhir ada harapan untuk tahun 2023 atau ada yang mau disampaikan untuk Sobat Maya untuk wajib pajak semuanya dari Bapak Kami Sekretaris sampaikan kepada sobat Maya. Maya FM di Kabupaten Bandung ya, bahwa kami mengharapkan dukungan ya terhadap kesinambungan ya, terutama dalam hal mungkin pembayaran pajak baik Tetap itu ya bayar Betul, pajak karena bijak taat pajak. itu Pajak betul. untuk pembangunan Kabupaten daerah. Bandung. Oke. Betul. Jadi pada prinsipnya itu dari harus pajak taat kita berpijak. betul. Pokoknya sama untuk sekali. wajib pajak bayar pajak Ya. untuk pembangunan Kabupaten Bandung. Terima kasih. Terima Silakan kasih. untuk Bapak Kaban untuk harapan dan juga yang mau disampaikan kepada para wajib pajak dan Sobat Maya. Terima kasih Teh. Jadi harapannya tentu apa yang disampaikan Pak Sekban betul. Harapannya tolong kepada para wajib pajak, bayarlah pajak tepat waktu sesuai ketentuan. Kami pun selaku fasilitator dari sisi pemerintah untuk memberikan layanan, kita selalu melakukan evaluasi baik sisi internal maupun infrastruktur digital sehingga memudahkan transaksi keuangan dengan membayar pajaknya bisa cepat. Jadi hal-hal ini pun menjadi harapan kita, tentu harapan masyarakat, karena visi misi Pak Bupati dengan 13 program unggulannya ini apalah artinya tanpa ada partisipasi dari segenap wajib pajak yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Itu mungkin Teh. Oke. Wow, luar biasa banget, sudah banyak program-program yang sudah dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Bandung di tahun 2022 dan tentunya kita akan tunggu nih di tahun 2023 ada program apa dan semoga lancar-lancar semuanya dan sesuai yang diharapkan oleh target Bapenda Kabupaten Bandung. Oke Sobat Maya, talkshow, spesial talkshow Pepaya, Bapenda menyapa wajib pajak bersama Radio Maya. Kita break sejenak, nanti kita balik lagi di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Der-ah. 98 Maya FM. 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Der-ah bersama saya Maina Rahman masih di program Pepaya Bapenda menyapa wajib pajak bersama Radio Maya. Untuk Sobat Maya mau nanya-nanya boleh kirim SMS atau WhatsApp ke 0877 70 80 9898. Dan di sesi kedua saya sudah bersama dengan 4 kepala bidang. Yang pertama yaitu ada Kepala Bidang Pajak 1, ada Bapak Agus Dani Hoerudin Esos. Selamat pagi Pak. Bisa dipegang gitu ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat Pak. Semangat. Oke, untuk yang kedua yaitu Kepala Bidang Pajak 2, Bapak Adit Nurullah SHMH. Bapak selamat pagi Pak. Selamat pagi Teh. Aduh, Bapak senyumannya pagi Oh, hari ini iya, tampak Wak. cerah banget Pak. Harus cerah, harus ceria. Secerah? Secerah pendapatan yang sedang Secerah pendapatan Bapenda iya. Kabupaten Bandung. Betul, Waduh, betul. mantap banget. luar biasa. Selanjutnya yang ketiga, ini ada Bapak Karmawan Ramdhani SIP. Beliau ini adalah Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan. Assalamualaikum Neng Teh Maya ya? Maina. Oh merah. Oke. Assalamualaikum, salam bedas. Waduh, salam bedas. Salam bedas gimana Pak? Bedas. Bedaskeun. Mantap banget. Selanjutnya yang keempat itu ada Bapak Ganda Esos MSI selaku Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional. Sehat Terima kasih, Pak? Teh. Alhamdulillah. Semangat Assalamualaikum pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya. Gimana Pak? Semangat bedas? Ya siap bedaskeun. Bedaskeun. Ini masih belum pemanasan kayaknya ya Bapak Ganda ini. Tapi luar biasa, saya dengan sangat terhormat bisa duduk bersama dengan 4
Kepala Bidang dari Bapenda Kabupaten Bandung. Oke, untuk yang pertama, mungkin pertanyaan kepada bidang pajak 1 nih. Nah, Pak, kan ini ada bidang pajak 1 dan 2. Saya juga mungkin belum paham nih. Kalau untuk bidang pajak 1, sebetulnya mengurusin objek pajak apa saja nih, Pak? Nanti pertanyaannya. Untuk bidang pajak 1 yaitu kita mengelola 8 jenis pajak. Yang pertama pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, Oke. pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, Hmm? pajak parkir dan pajak air tanah. Oke. Dari ada berapa? Berarti 8 atau 8 jenis 7? pajak. 8 jenis pajak ini yang paling besar nih untuk kontribusi kepada Kabupaten Bandung yang mana? Yaitu dari pajak penerangan jalan Oke, itu yang paling banyak. paling besar. Oke, terus yang kedua? Yang kedua itu ada di restoran, Hmm? yang ketiga ada di air tanah, Hmm? yang keempat ada di hotel, yang selanjutnya ada di reklame, terus di hiburan, terakhir di MBLB. Oke. Kalau mineral bukan logam dan batuan itu apa sih, Pak? Itu terkait dengan yang dulu yang namanya Galiance, yaitu Oh, oke. yang Jadi dulu nama Galiance Galiance. ya. Oke, siap. Oke. Kita lanjut ke bidang pajak 2 nih, Bapak nih bagiannya. Kalau bidang pajak 2, objek apa saja, Pak? Ya, sesuai dengan namanya, pajak 2 mengelola 2 mata pajak, Oke. yaitu pajak bumi dan Mhm. bangunan, perdesaan Mhm. perkotaan, dan pajak biaya perolehan hak atas tanah atau yang biasa disebut dengan BPHTB. Nah, kalau itu Pak, kalau BPHTB itu biasanya kita wajib pajak dibayarkan kapan biasanya, Pak? Ya, jadi BPHTB ini dibayarkan pada saat terjadi transaksi, transaksi jual beli. Jadi ada transaksi jual beli, kemudian di sana muncul 2 kewajiban, baik dari pembeli maupun dari penjual. Oh, itu jadi harus dari pembeli atau penjual atau tergantung kesepakatan dari pembeli atau Tidak, dan penjual? berdasarkan Undang-Undang 28/2009 itu kewajiban itu muncul bagi 2 pihak, bagi penjual dan bagi pembeli. Oke. Yang komposisinya berbeda. Kalau penjual itu dikenakan 5% dari transaksi setelah dikurangi NJOP TKP 60 juta. Siap. Sementara kalau bagi Pembeli? pembeli Berapa persen? PPh-nya itu 2,5%. Oh, jadi sudah ada aturan yang Iya, mengatur gitu untuk betul. penjual berapa, untuk Betul, pembeli berapa. Betul. Jadi itu dibayarkan ketika ada terjadi transaksi. Betul. Wah, oke. Iya. Nah, Pak, ini terkait dengan aplikasi BPHTB nih. Iya. Rencana kan di tahun 2023 ya? Iya. Ini aplikasinya seperti apa, Pak? Ya, jadi 2023 ini kita akan mengimplementasikan aplikasi yang diberi nama Sibedas Tangguh. Jadi dengan aplikasi ini para wajib pajak melalui PPAT notaris atau PPATS itu pada saat input SSPD BPHTB itu tidak perlu datang ke kantor Bapenda. Nah, ini kayaknya lebih mudah ya. Betul. Tapi betul. jadi kita tinggal mendownload nanti. Ya, jadi PPAT notaris dan PPATS itu sudah memiliki akun sendiri-sendiri. Oh, ada akun khusus. Ya, jadi yang bisa menginput itu adalah PPAT notaris dan PPATS yang sudah memiliki akun yang sudah terdaftar di Bapenda. Nah, jadi mereka input di kantornya, kemudian setelah verifikasi dan lain sebagainya mereka juga bisa print sendiri di kantornya, sehingga harapannya ini lebih memudahkan pelayanan kepada para wajib pajak. Dengan mungkin kesibukan atau jarak juga yang Betul, jauh, ini bisa betul. mempermudah ya. Iya, Itu betul. launchingnya ada bocoran nggak kira-kira di bulan apa? Di Ya, tahun sesuai- 2023-nya? Ya, implementasinya sebetulnya di awal Januari 2023 Oh, kita sudah mulai. Ya, kita sudah Oke. mulai. Jadi sekarang ini PPAT notaris dan PPATS semuanya sudah mendaftarkan sesuai dengan ketentuan ya, sehingga mereka nanti secara serentak di tanggal 31 Desember ini akan diberikan akunnya sendiri-sendiri. Gitu. Wah, luar biasa sukses Pak untuk program atau aplikasi Iya. BPHTB. Iya. Agak sedikit harus ngapalin saya, Oh, Pak. iya, memang agak Belum terbiasa ya. betul bilih ticaletot. Pilih ticaletot. Terima kasih Bapak. Iya, mangga, Selanjutnya kepada Bapak Karmawan. Ya, Wah, mangga, ini Neng. kalau misalnya ngomong-ngomong penagihan, Ya. saya suka deg-degan nih Pak. Kayaknya banyak orang yang ketemu Bapak kalau untuk urusan nagih langsung kayak pada deg-degan ya Pak ya? Ya, enggak, Kayak- Neng. kayak gitu nggak, Pak? Ramah melayani masyarakat, Neng. Oh, Kabupaten wah. Bandung. Oh, ternyata enggak. 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 Jadi Malah kita ada ini anekdot kita sama dengan BNN, Neng. apa tuh? Badan itu kan Badan Narkotik Nasional. Oke. Nah, saya menyebutnya
Badan Nagih-Nagih, bagian Nagih-Nagih nasional. Nagih-nagih. BNN Badan Bagian Nagih-Nagih Nasional. Aduh, ini Pak, biasanya Bapak menagihkan untuk objek pajak apa aja, Pak? Kami bidang penagihan intinya melaksanakan yang sudah di Pajak 1, pajak 2. pajak 2. Wah, jadi SKPD, 10, Pak. STS, ya. Hmm? Kita bagian nagih-nagihnya. Beliau berdua ini mengeluarkan SKPD, Ya. STS, Ya. STS, kami yang nagihnya. Kemudian yang penting sekali nih sekarang ini tunggakan besar ya. Betul. Kabupaten Bandung Ada sebesar apa Pak tunggakan di tahun Sekarang 2022 berarti? sampai dari 2013 sampai 2002 ini Dari 2013. sampai Ternyata 2000 masih karena banyak peralihan itu tunggakan. kan, peralihan Berarti dari Pratama, 2013 ke 2022 berapa tahun, Pak? 9 tahun. Oh, 9 tahunan. Itu Lebih dari total 600, lebih dari 600 miliar rupiah. Wow. Ya. Alhamdulillah tahun ini 2002 kita dapat menagih sekitar 41 miliar nih. 41 miliar. Ya. Sesuai target. Melebihi target Oh, alhamdulillah. melebihi target. Luar Targetnya biasa. 36 nih. BNN Bapenda Kabupaten Bandung berarti bedas banget ya. Insya Allah doanya aja dari semua masyarakat Kabupaten Bandung. Tapi Pak, dari tahun 2013 ke tahun 2022 itu di tahun berapa sih tunggakan yang paling besar? Ya tiap tahun nambah nih, terutama dari PBB. Hmm. Nah, Kebanyakan dari PBB. dari PBB banyak. Dari 10 objek pajak itu dari PBB. Iya. Terus yang lainnya mungkin? Yang lainnya ya di bawah 2 miliar, HP1 dari Ah. 8 miliar pajak di bawah 2 miliar. Oke, yang paling kecil apa Pak? Yang paling gitu. kecil pajak restoran nggak salah. MBLB. Oke, MBLB. mineral Bukan bukan logam. logam. Itu di Oke. bawah 10 juta. Oke, tapi memang mineral bukan logam itu di Kabupaten Bandung tidak terlalu banyak mungkin ya, atau banyak? Banyak, Neng. Banyak tapi Cuma alhamdulillah yang, lancar gitu kita ya. nggak, kalau izinnya belum ada, kita nggak ditagihkan. Oke, tidak ditagihkan. Iya. Kecuali kalau izin sudah keluar baru Baru ditagihkan. ditagihkan. Pak, kendalanya nih untuk nagih-nagih kan nggak gampang ya. Waduh, kayaknya mesti siap badan, siap mental nih. Itu gimana sih kendalanya dan apa yang Bapak siapkan biar ketika Bapak nagih orang tuh welcome dan mau membayar? Ya, pertama kita kan siapkan mental dan fisik, jangan lupa berdoa dan berusaha. Itu modal Jangan lupa pertama. sarapan juga sebelum Iya. pergi ya Pak. Iya. Kebetulan yang kita ada kerjasama Bapenda sama Kejaksaan JPN. Oh, jadi Ah, kejaksaan terus Iya. Dan kita juga Kepolisian? personil enggak nanti di polisian dengan Pak Gana pengendalian. Oke. Kita juga kan kalau personil penagihan cuma 23 orang. Hmm. Neng. Kita juga kan ada personil dari bidang 1, bidang 2, kemudian dari UPTD, 5 UPTD itu termasuk pasukan penagihan juga. Gitu. Jadi pasukannya benar-benar pasukan Iya, siap tempur aja iya, ya Pak ya? Iya. Oke. Itu Pak, kalau kita nagih itu pasti kan nggak semuanya gampang kan? Iya. Ada yang ketika kita datang langsung Iya. dibayarkan. Itu Iya. ada nggak Pak? Berkali-kali nggak dibayarkan, ada nggak sampai sejauh itu? Ada nih. Itu biasanya alasannya apa Pak dari wajib pajak? Salah satunya karena ya secara alamiah itunya Pak Ekonomi. ekonomi Oke. sekarang, kemudian objek pajaknya tidak sesuai, Hmm. beda nama, mereka agak keberatan nih. Oke. Walaupun mungkin ketetapan pajaknya sedikit. Oke. Kemudian yang wajib pajak tidak ditemukan juga sama kesulitannya kita ini. Menghilang tanpa jejak itu ada? Enggak kita. Malah kita ada Perbup 154 Ya. tahun 2002 untuk pembebasan denda. Oh, oke. Ada Untuk- memperingan juga ya, untuk memperingan. wajib pajak ya? Iya. Oke, siap. Itu sangat membantu sekali bagi masyarakat. Itu kebijakan Pak Bupati ya sudah 3 kali ya, termasuk 41 miliar yang kita capai juga, itu salah satunya dari relokasi Pak Bupati. Luar Gitu. biasa ya. Jadi Sangat ya membantu sekali masyarakat Kabupaten bekerja bersama-sama, sama-sama bekerja. Ya, siap. Itu kutipan dari Bapak Kaban tadi. Ya, siap. Oke Pak, aduh semangat Pak. Sama-sama. BNN itu nggak gampang, tapi insya Allah dengan kekuatan Ya, doa yang mohon. tadi Bapak bilang, insya Allah semuanya akan bisa terjalani dengan baik ya. Ya. Terima kasih, kita langsung Enggak. berlanjut ke Bapak yang kayaknya paling kalem banget ya. Ini paling cool banget Bapak Ganda. Nah Pak, kalau bidang perencanaan pengendalian operasional itu merencanakan apa, mengendalikan apa sehingga perlu dikendalikan ini operasional? Oh iya, terima kasih Teh.
seperti halnya tadi disampaikan oleh rekan saya Pak Ramdhani ya. Kalau Pak Ramdhani itu tugasnya di akhir ya. BNN nagih-nagih ya. Ketika Mm. ditetapkan pajak nunggak, nah itu ditagih Oke. dalam satu tempo. Mm-mm. Nah, kalau bidang perencanaan pengendalian operasional ya sesuai dengan peraturan Bupati nomor 1 tahun 2022 tentang susunan organisasi itu dari awal dari awal, Ya. pertengahan dan akhir gitu Oke. ya. Oh, gitu. Ya, mungkin sedikit saya menyampaikan bahwa untuk dari awal itu fungsi perencanaan teh. Jadi menyusunnya dan merencanakan target. Nah itu teh ya. Oh, jadi dipersiapkan nggak Betul, sembarangan betul. Bapak Nah, ini itu. langsung berangkat ya? Betul. Oke. Jadi disusun dan direncanakan ya. Target baik itu pajak 1 ya membidangi non PBB dan BPHTB maupun yang bidang 2 PBB dan BPHTB. Nah itu dari mana merencanakannya itu kita lihat dari database ya. Hmm? Berapa ketetapan yang setiap tahunnya. Kemudian kita juga melihat potensi realisasi atau potensi wajib pajak yang belum terpungut. Nah itu dari sana kita dijadikan sebagai dasar ya, dasar daripada penetapan target. Nah kemudian yang kedua barangkali pertengahan. Nah fungsi daripada P2O itu mengevaluasi teh. Sebetulnya setiap triwulan kita mengevaluasi bagaimana kinerja dari pajak 1, pajak 2 dan penagihan Oke. gitu. Wah, Kita jadi lihat, Bapak memang betul, mengawasi, mengevaluasi betul, juga ya. Oke. mengevaluasi sejauh mana capaian targetnya kas budget setiap bidang-bidang itu. Hmm. Yang alhamdulillah kan kita bisa lihat ya capaian target sampai dengan 27 itu sampai mencapai 97,9%. Nah itu tehnya. Kemudian fungsi yang terakhir ya fungsi pengendalian teh. Nah fungsi pengendalian itu mengawasi ya bagaimana misalkan proses daripada rangkaian tusi yang dilaksanakan bidang 1, 2 dan 3. Nah untuk fungsi pengendalian seperti halnya tadi disampaikan oleh rekan saya Pak Ramdhani, kami juga bekerja sama dengan Polres Bandung. Polres Bandung menggandeng Polres Bandung ya. Ya tugasnya yaitu itu mendampingi baik itu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pajak 1, 2 dan penagihan ya terkait dengan sosialisasi tehnya. Sosialisasi kami juga menghadirkan tim dari jajaran Polres ya. Jajaran Polres, kemudian dari Kejaksaan juga ya. Kemudian dari narasumber yang lainnya itu. Nah itu sehingga secara wajib pajak kan melihat langsung bagaimana keseriusan daripada Pemkab Bandung. Iya kan Itu. didampingi oleh Betul, kepolisian, betul. ada kejaksaan. Oh, Nah, serius betul. nih, nggak main-main Betul, gitu kan, nggak ada betul. alasan lagi ya Pak ya. Kemudian tambahan di samping fungsi daripada pengelolaan atau pengawasan pengendalian pajak daerah, fungsi kita juga mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban terkait dengan fungsi eksekutor, kemudian rekonsiliator dan koordinator. Nah, fungsi eksekutor, fungsi pengelolaan pajak daerah. Sedangkan untuk fungsi rekonsiliator yaitu kita melakukan rekonsiliasi bukan hanya dari sisi pajak daerah tapi retribusi daerah teh. Oke. Tentunya jadi PAD Kabupaten Bandung kita lakukan rekonsiliasi dan fungsi koordinator kita punya fungsi untuk koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat Oke, terkait siap. dengan dana bagisasi. Mungkin itu teh. Wah, panjang lebar. Mudah-mudahan kita juga sedikit menyerap ya, Amin, karena amin. aduh nggak mudah nih pekerjaan dari perencanaan pengendalian operasional. Ternyata sangat mempengaruhi juga kinerja bidang-bidang lain ya. Siap. Oke Pak, langsung saya mau bacain WhatsApp sama SMS yang sudah masuk ke 087770809898. Ini ada Sobat Maya namanya Santi di Margahayu. Selamat pagi Bapak. Ini mau nanya katanya untuk PBB. Misalnya kalau luas tanah yang tercantum di PBB itu berbeda dengan yang ada. Itu apa yang harus saya lakukan, mesti kemana dan berapa lama pengurusannya? Ya, jadi bagi wajib pajak Kabupaten Bandung yang terdapat ada ketidaksesuaian data yang tercantum di SPPT dengan fakta di lapangan, ini bisa melakukan pembetulan ke kantor Bapenda. Jadi menyampaikan surat permohonan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, kemudian ada lembaran SPOP LSPOP yang harus diisi, kemudian membuktikan dengan alas haknya. Nah, kemudian itu diisi semua disampaikan ke Bapenda.
Nah, saat ini kita memang ada persiapan cetak massal sehingga untuk pelayanan mutasi, pembetulan dan lain sebagainya ini di cut off sampai cetak massal SPPT PBB 2023 ini selesai. Jadi memang sekarang ini sedang dilakukan cut off terhadap pelayanan-pelayanan yang tadi. Jadi mungkin setelah April baru kita bisa. Oh, baru bisa ready ya. Iya. Itu berapa lama Pak biasanya pengurusan kalau pembetulan? Ya, sebetulnya tidak lama ya. Sebetulnya tidak lama. Yang membuat lama itu karena berkas yang masuk pada tanggal yang sama ini Misalnya banyak. Oke. sehingga semuanya harus antri sesuai Iya, dengan betul. jadwalnya. Tapi Bapenda memang bekerja langsung Iya, secepatnya gitu karena kan ya. ini juga bagian pemutahiran data yang harus kita lakukan Betul. supaya sudah menjadi kewajiban kami ya, dan ini juga selalu BPK dalam audit ini selalu menyampaikan harus dilakukan pemutahiran dan lain sebagainya. Saya kira responsif dari wajib pajak terkait dengan pembetulan data dan lain sebagainya ini sangat kami tunggu. Oke, jadi untuk wajib pajak jangan sungkan-sungkan. Kalau betul. misalnya mau ada pembetulan langsung aja ya. Betul. Kalau misalnya kurang paham langsung datang ke Betul. Bapenda Kabupaten Iya. Bandung, siap melayani. Pasti. Pokoknya pasti. bedaskeun. Iya, bedaskeun. Oh, melayani dengan sepenuh Sepenuh hati. Selanjutnya pertanyaan kedua ada Tata di Banjaran. Nah, kalau pengajuan balik syarat-syaratnya apa saja? Balik nama mungkin ya maksudnya. Balik nama itu prosesnya berapa lama? Apakah sama dengan pembetulan tadi prosesnya atau beda? Iya, sebetulnya prosesnya sama ya. Kelengkapannya apa saja? Pastinya kalau ada perubahan nama, biasanya misalnya ada transaksi jual beli. Nah, AJB-nya pasti akan ada kan? AJB terbaru dengan bukti kepemilikan yang lama, sehingga itu bisa dilakukan. Prosesnya sama dengan yang tadi pembetulan dan lain sebagainya. Proses balik nama juga sama. Oke, jadi ini bagiannya bidang pajak 2 ya Pak? Betul, Bapak betul Adit. sekali. Iya. Jadi intinya nih Sobat Maya para wajib pajak, jangan sungkan, jangan ragu kalau misalnya mau mengurusin entah itu pembetulan, balik nama atau apapun itu yang berurusan dengan pajak. Tadi ada 10 objek pajak yang diurus oleh Bapenda Kabupaten Bandung. Pokoknya datang langsung ke Bapenda Kabupaten Bandung. Harapan atau inovasi yang akan dilakukan di tahun 2023, silakan masing-masing bidang. Mungkin Pak. Untuk bidang pajak 1, inovasi yang akan direncanakan di 2023 yaitu dengan adanya aplikasi ini pengembangan itu ESKPD sama pengembangan untuk channel pembayaran itu lewat virtual account. Jadi bisa menerima dari semua di luar Bank BJB pembayarnya itu lewat virtual account. Itu untuk di tahun 2023. Oke, selanjutnya untuk bidang pajak 2. Ya, untuk bidang pajak 2 sendiri inovasi yang sudah dilakukan dan ini efektif insya Allah berlaku di tahun 2023 terkait dengan aplikasi BPHTB Sibedas Tangguh. Ini para notaris PPATS, PPAT ini tidak perlu datang ke Bapenda, bisa menginput sendiri di kantornya masing-masing. Setelah validasi bisa ngeprint sendiri dan lain sebagainya, sehingga harapannya kemudahan ini betul-betul selalu kita sajikan buat masyarakat Kabupaten Bandung terutama para wajib pajak. Kemudian kalau untuk PBB kita juga sedang mengembangkan aplikasi ePBB ya, sehingga harapannya nanti kemudahan-kemudahan dan kelancaran pelayanan ini terus kita tingkatkan kualitasnya sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan seperti itu teh. Oke, selanjutnya kepada bidang penagihan dan keberatan. Bidang penagihan ini Neng, salah satunya untuk 2023 untuk aplikasi validasi piutang. Jadi nanti diharapkan di MUPTD ini bisa masyarakat Kabupaten Bandung dan di luar Kabupaten Bandung kita siapkan webnya untuk bisa ngecek sendiri tentang piutang yang mungkin mereka lupa membayar segala Betul, macam itu. bisa diingatkan, Bisa bisa ngecek diingatkan. sendiri di Iya, rumah kalau siap. misalnya nggak sempat kesini ya Pak. Ya siap Neng. Oke, selanjutnya bidang terakhir yang paling cool tetap ya. Silakan. Terima kasih Teh. Nah, untuk bidang perencanaan pengelolaan operasional memang kami sudah sudah dibangun ya terkait dengan inovasi intensifikasi tehnya intensifikasi, kemudian yang kedua Ewasdal. Jadi Ewasdal itu pengawasan pengendalian ya, yang mana
kita bisa mengendalikan melalui aplikasi itu ya. Itu kami coba kembangkan untuk 2023 ini ya. Kemudian kami juga untuk 2023 ini mengembangkan retribusi yang mana itu dalam rangka upaya percepatan pelaporan ya. Kemudian keterbukaan pelaporan. Yang sementara ini retribusi itu oleh masing-masing perangkat daerah tehnya. Kalau misalkan di Bapenda sudah mempunyai retribusi, kita dapat lebih mudah tehnya kalau mengevaluasi atau melaporkan dari wajib pajak dari perangkat daerah itu kepada Bapenda sebagai fungsi koordinator. Mungkin itu teh. Oke, luar biasa. Terima kasih ini untuk 4 kepala bidang yang kita udah ngobrol-ngobrol banyak, walaupun masih kurang tapi next ya mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sukses untuk inovasinya di tahun 2023, lancar-lancar. Oke, Maina Rahman tentunya di Pepaya, Bapenda menyapa wajib pajak bersama Radio Maya, nanti balik lagi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Der-ah. 98 Maya FM. 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Der-ah. Masih bersama saya Maina Rahman, tentunya di spesial program Pepaya, Bapenda menyapa wajib pajak bersama Radio Maya. Dan di sesi ini spesial saya akan berkenalan dengan 4 kepala UPTD untuk pelayanan pajak daerah untuk WLA 1, 2, 3, dan 5. Oke, selamat pagi Pak. Kayaknya agak sedikit masih loyo. Semangat pagi Pak. Pagi, sehat-sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada yel-yel khusus nggak sih dari UPTD? Yel khususnya sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada. Iya, standarnya kita ya tetap di Bedas. Bapenda Bandung. Bedas. Ya. Oke, mungkin next nanti khusus untuk UPTD pelayanan pajak daerah harus ada yel-yelnya ya. Nantilah next ya. Ya mungkin yang paling pas senyum WP, senyumnya kita juga. Asik, senyum wajib pajak, senyumnya kita juga ya, luar biasa. Bapak senyum dulu dong kalau kayak gitu. Oke Pak, bisa dijelaskan sebelum saya perkenalkan mungkin kalau UPTD pelayanan pajak daerah itu fungsinya apa sih? Ini bisa dijawab kayaknya sama yang paling muda atau paling senior mungkin ya? Oh paling senior, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mina dari Radio Maya. Ya. Untuk UPTD wilayah 5 perwakilan dari seluruh UPT, kebetulan Kabupaten Bandung untuk Bapenda itu ada 5 UPT wilayah pelayanan pajak di Kabupaten Bandung. Oke. Dari 1 sampai 5. Untuk UPT 5 saja yang berada di daerah Cileunyi, tentunya untuk tupoksinya yaitu selain pelayanan pajak tentu tugasnya adalah pendataan. Oke. Pendataan dengan wajib. Jadi hampir sama dengan Bapenda Kabupaten Bandung. Jadi berbanding lurus antara Bapenda dengan UPT. Jadi kepanjang tanganan daripada Bapenda itu adalah UPT di wilayah. Oh, jadi dilakukan transaksi juga sama bisa di UPTD Kalau gitu. untuk transaksi di UPT tidak. Oh, tidak. Kan semuanya diserahkan untuk transaksi diserahkan ke Bank Jabar dan rekan-rekan yang channel-channel yang sudah ditentukan oleh Bank. Oh, kalau transaksi berarti ditransfer ke BJB, tapi kalau untuk pengurusan bisa? Pengurusan untuk permasalahan print out dan lain sebagainya di luar yang sangat urgen tentunya bisa dilaksanakan di UPT. Tapi yang sangat urgen tentunya untuk WP PBB tentunya kita harus berkoordinasi dan tentu yang menentukan adalah Bapenda sendiri melalui bidang-bidang. Mungkin itu Bu. Oke, ya mudah-mudahan dengan adanya UPTD pelayanan pajak daerah untuk wilayah, ada 5 wilayah di Kabupaten Bandung ini bisa membantu wajib pajak juga ya, biar tidak terlalu jauh-jauh ke sini untuk sekedar print out atau yang tadi Bapak sebutin tadi ya. Untuk print out bisa dilaksanakan di masing-masing UPT Bu. Tapi untuk perubahan jumlah luas bangunan, luas tanah yang balik tanah dan lain balik nama itu langsung ke sini ya ke Bapenda. Dan kami pun bisa membantu di wilayah untuk membawa berkasnya ke sini gitu. Oke. Pak, tak kenal maka sayang. Kenalan dulu Pak ya. Tak kenal maka kenalan. Saya akan berkenalan dulu nih. Ini Bapak siapa nih Pak? Pak Eri. Oh, ini Bapak Eri Sahlir. SIP, beliau ini adalah Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah untuk wilayah
5 Ranca di Ranca Ekek. Ekek. Wah, Ranca Ekek banyak nggak Pak wajib pajaknya? Ranca Ekek kebetulan kantornya berada di Cileunyi. Hmm? Namanya wilayah 5 Ranca Ekek, tapi kantornya kami berkantor di Cileunyi, kantor bekas dulu kantor kewadanaan. Oke, alamat tepatnya mungkin alamat itu tepat. di Jalan Ciburial, Bu. Hmm? Jalan Percobaan, Jalan Ciburial di Cileunyi. Untuk wilayah 5 Ranca Ekek membawahi wilayah kerja 6 kecamatan dari mulai Cileunyi sendiri, Ranca Ekek, Cicalengka, Nagreg, dan ke atasnya Cilengkrang dan Cimenyan. Oke, lumayan luas juga ya. Selanjutnya mungkin ini Bapak Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah 4 Majalaya. Majalaya. Oh, belum hadir. Ini Bapak silakan memperkenalkan diri dulu, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wina. Ya, selamat Perkenalkan, pagi. saya Ridwan Susanto Bu, sebagai Kasubag TU UPTD Wilayah 3 Ciparai. Oh, di orang Ciparai. Orang Ciparai. Kantornya alamatnya di mana, Kalau Bapak? Kantornya Jalan Kersamanan nomor 1 dekat Kejaksaan, di Balai Endah. Oke. Alhamdulillah kami mempunyai 7 koordinasi dengan 7 kecamatan, dimulai dari Kecamatan Kertasari yang di paling ujung, kemudian Kecamatan Pacet, Ciparai, Balai Endah, Arjasari, Pamengpeuk, dan terakhir di Bojong Soang. Oke. Gitu. Kalau misalkan untuk tupoksinya hampir sama dengan UPT-UPT yang lain. Kami kepanjangan tangan daripada Bapenda. Jadi ada berapa wilayah tadi? Ada 7 kecamatan. Oh, 7 Ada 7 kecamatan. Gitu. Mungkin segitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan Bapak, ini kirain Afgan tadi, Pak. Mirip-mirip ya. Oh, Dilan ya. Dilan. Oke, silakan memperkenalkan diri, Pak. Kebetulan saya dipercaya sama tingkat pimpinan ya. Saya membawahi 5 kecamatan. Oke. Saya Ini kepala Bapak jadi UPT wilayah 2 ya? Wilayah 2. Dayakolot. Dayakolot. Oke. Dayakolot memang posisinya membawahi 5 kecamatan, mulai dari Dayakolot, Kutawaringin, Margahayu, terus Katapang. Tupoksinya hampir sama, secara keseluruhan memang membawahi atau apa yang jadi tupoksi dari pusat dan apa-apa yang ada di lapangan biasanya kita garis terdepan. Oke. Ya, untuk pelayanan pajak Paling di- depan, Pak. Garisnya paling depan. Paling Waduh, depan. luar Kita biasa. paling depan. Paling depan. Mulai dari pendataan segala macam apapun itu keterkaitan pajak, mulai dari pajak PBB, PAD, itu kita paling depan biasanya. Kalau kantornya alamatnya di mana, Pak? Kalau kantor lebih pasnya di TKI 2, Oh, di TKI 2. depan As Hardware. Itu ada kantor Desa Rahayu, sebelahan di situ. Oh, pokoknya dicari gampang banget ya. Dicari gampang lah. Ada di Google sekarang ya, pusat informasi lebih keren lagi ya. Ada di Google Map juga bisa. Langsung Bisa aja searching UPTD. UPTD Wilayah 2 Dayakolot. Ah, mantap Mungkin banget. sekian, Bu. Oke, selanjutnya Bapak terakhir yang senyum-senyum sendiri. Silakan Pak, perkenalkan diri, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya hari ini pimpinan kami Pak Dudi Durajas selaku Ya. Kepala UPTD ada berhalangan hadir, dan saya sendiri sebagai Kasubag TU, di mana wilayah kami di UPTD 1 ada 8 kecamatan. Jadi kecamatan pertama dari atas Ranca Bali, Yap. terus selanjutnya ke bawah Ciwidey, terus Pasir Jambu, Kecamatan Soreang, terus Kecamatan Cangkuang, Banjaran, Cimaung, ke atas lagi. Wah, Pengalengan. paling banyak kayaknya. Soreang paling banyak ya. Ada berapa kecamatan, Pak? kecamatan. Oh, 8 kecamatan untuk wilayah 1. Tepuk tangan dong. Berarti kerja untuk wilayah 1 lebih luas lagi ya, Pak. Alamatnya ke kantornya di mana, Pak? Alamatnya? Kami berkantor hampir bersebelahan dengan kantor Kecamatan Soreang, Bu. Oh, oke, di depan alun-alun. Betul. Hmm. Alhamdulillah komunikasi kami aktif dengan para wajib pajak, dimana kami tupoksinya ya seperti yang sudah disampaikan.
sama ya, idem ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk semua. Harapan di tahun 2023 nih dari masing-masing UPTD. Silakan Pak. Dari Soreang dulu. Tentunya ya sangat dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan kami dan merencanakan untuk perbaikan-perbaikan ke depannya, Bu. Oke. Perbaikan-perbaikan tentang masalah komunikasi aktifnya itu yang tentunya yang harus lebih dilebatkan. Mana mungkin perencanaan ya mungkin yang lain ya. Coba yang lain untuk wilayah 2 Dayakolot nih. Harapan di tahun 2023. Singkat Pengharapan saja. di 2023 masyarakat lebih sadar lagi keterkaitan pajak. Kita berbicara dari pajak. Ya apa-apa memang dari pajak ya. Betul. Intinya jadi begitu. bayarlah pajak. Bayarlah pajak. Tahun 2023 siap gitu ya kita membuka. Siap kudasun. lanjutkan. Selanjutnya untuk wilayah 3 Ciparai. Gimana Kalau Ciparai? untuk wilayah kami mungkin mewakili semua ya. Ya. Harapannya minta doanya daripada masyarakat Kabupaten Bandung agar kami Bapenda bisa lebih maju lagi. Amin. Bisa lebih bersinergi lagi, bisa lebih melayani lagi masyarakat di Kabupaten Bandung. Khusus untuk harapan kami kepada para wajib pajak, marilah sama-sama kita membangun Kabupaten Bandung dengan cara membayar pajak. Kami dari UPTD sangat siap untuk membantu para wajib pajak. Sangat siap. Sangat siap. Dengan senyuman. Dengan senyuman, dengan keramah tamahan kami, dengan humanisnya kami. Asik. Gitu. Yang terakhir nih Bapak senior kita dari wilayah 5 Ranca Ekek, Pak, harapannya Pak di tahun 2023. Harapan tentunya kami di akhir tahun 2002 ini ingin mengucapkan terima kasih kepada para wajib pajak yang sudah memberikan kontribusi ke pembangunan daerah Kabupaten Bandung, sehingga Kabupaten Bandung dapat terus maju menuju sejahtera. Dan kemudian untuk tahun 2003 harapannya mungkin ke para wajib pajak. Di sisi lain kami pun makin terus berbenah diri untuk pelayanan, dan wajib pajak pun tentunya untuk lebih meningkatkan lagi kesadarannya, karena masih banyak yang belum terrealisasikan, sehingga untuk 2023 dengan target-target dan realisasinya akan lebih tinggi lagi. Terima kasih. Wow, saya juga ucapin terima kasih nih untuk para UPTD di 5 wilayah, walaupun 4 wilayah yang hadir menjadi garis depan. Terima kasih banyak Pak. Terus meningkatkan pelayanan untuk para wajib pajak sehingga wajib pajak bisa lebih lagi untuk membayar pajak nanti di tahun 2023. Oke, itu dia obrol-obrol kita dengan 5 kepala UPTD pelayanan pajak daerah wilayah 1, 2, 3, 4, dan 5 yang ada di Kabupaten Bandung. Setelah ini nanti kita balik lagi tentunya di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Der-ah. Maya FM 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Der-ah, kembali lagi bersama saya Meina Rahman, tentunya di spesial program Pepaya Bapenda menyapa wajib pajak bersama Radio Maya. Dan di sesi ini sangat spesial karena saya sudah bersama dengan para wajib pajak yang hari ini memberikan senyumannya di pagi hari ini datang ke Bapenda Kabupaten Bandung untuk membayar pajak ya. Oke, perkenalkan diri dulu Pak. Oh, terima kasih waktunya. Ya. Saya Sumianto, PPAT juga saya notaris. Oh, PPAT tapi juga. Tapi kebetulan wajib pajak juga pernah. Wah, sekarang juga notaris wajib pajak juga loh ya, Pak. Enggak, karena sebagai subjek pajak kan sebagai pemilik kena pajak juga. Waduh. Bapak panggilannya mungkin saya lebih Pak akrab. Yanto, Oh, ya. Pak Yanto. Iya, Pak Yanto. Kalau Pak Yanto rumahnya di mana, Pak? Saya di Bandung, di Kiara Condong. Ya. Oh, di Kiara Condong. Ya. Kalau kantor notarisnya? Di Bojong Soang ya. Oke, dalam rangka apa nih Bapak datang ke sini? Biasa validasi BPHTB ya. Kira-kira ke sana. Banyak yang diurusin di akhir tahun, Ya, Pak. ada. Ya, akhir tahun memang begitu ya. Takut pajaknya tahun depan naik gitu ya, kira-kira ke sana. Mumpung sekarang lagi ada promo ya, ada program insentif juga mungkin ya. Ya, betul. Oke. Jadi itu dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Gitu. Oke. Jadi yang denda sekian tahun
bisa Nggak, dihilangkan dendanya. Jadi malah dia bayar juga. Waduh, ini wajib pajak luar biasa di akhir tahun, bukannya mau jalan-jalan kemana, tapi bayar pajak ya Pak. Jadi kita ngingetin ke masyarakat kan, karena Betul. masyarakat nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Betul, 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 Karena betul. kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Ya. Oke. Iya gitu, seperti itu. Selanjutnya wajib pajak yang kedua, nampaknya sudah sangat sumringah juga di pagi hari ini. Silakan Bapak, punten Bapak mic-nya dikasihin. Namanya siapa? Nama saya Dadang. Oh, Kang Dadang. Betul. Kalau Pak Dadang mungkin lebih akrab dengan, kalau nama Dadang itu Kang Dadang ya. Boleh Akang, boleh Emang atau Uwa. boleh lah. Ini rumahnya di mana Pak? Kebetulan saya di Soreang. Oh, orang Soreang asli. Kesini dalam rangka Lagi ini ngurus administrasi balik nama pajak. balik nama. Punya Bapak sendiri atau punya siapa? Saya sendiri. Waduh, ini untuk apa nih balik tanah? Karena nama ada yang tertera di itunya di SPPT-nya itu masih atas nama Yang dulu. Yang dulu. Jadi dan kebetulan satu rumah itu kan kebetulan rumah ya 700 meter kan ya. Yes. Itu terdiri dari beberapa SPPT dan namanya memang beda-beda. Oke. Dari satu keluarga sih, ada yang nama bapaknya, ada yang nama anaknya. Oke. Jadi kita mau beresin biar jadi Oh, jadi biar rapi, next ke depannya biar nggak ada masalah lagi ya. Jadi saya Sesuai. mau ngurus supaya cepat beres lah. Waduh, luar biasa. Selanjutnya Bapak yang terakhir, ini paling cool di antara semua. Bapak siapa Pak namanya? Pak Purkon. Pak Furkon. Pak Furkon rumahnya di mana? Di Cileunyi. Ini dalam rangka apa Pak ke Bapenda? Bayar pajak untuk Untuk keluarga semua. PBB. PBB. Untuk keluarga semua berarti Bapak hari ini banyak. Ada berapa PBB Pak? Sekitar 7. Waduh, luar biasa. Akhir tahun bayar 7 7 SPT ya. untuk PBB, luar Kebetulan biasa. ada instansi denda itu kan. Mm-mm. Makanya Jadi kesempatan mumpung lah. dimanfaatin ya. Kita diberesin semua gitu. Oke, berarti Bapak terbilang di keluarga paling sering ke sini. Ya paling sering. Oke, berarti saya langsung nih untuk pelayanan Bapenda Kabupaten Bandung menurut Bapak seperti apa nih? Alhamdulillah sangat-sangat baik Bu. Serius Pak? Serius, ya. Karena saya sering ke sini. Oh, karena sering ke sini, jadi menurut Reaksi Bapak cepat lah. Bapenda Tanggap. Kabupaten Bandung reaksi cepat. Ya. Mantap. Das. Oke, kalau Pak Kang Dadang nih, Kang Dadang. Menurut Kang Dadang pelayanan Bapenda Kabupaten Bandung seperti apa yang dirasakan nih? Apakah sering juga ke sini? Lumayan, kalau sering banget sih tidak. Enggak terlalu. Kalau ada Karena kepentingan pajak aja ya. Berapa kali ya. Mm. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah para petugas yang di sini melayani kami dengan baik, meskipun ya kalau lagi antriannya banyak juga kita Agak kesel dikit. apalagi kalau sedang pejabat yang Berkepentingan mau ditujunya itu enggak tidak ada di tempat. kaitannya. Kadang-kadang kalau untuk perubahan atau penghapusan pajak itu kan ada beberapa hal yang harus ini. Nah, pejabatnya kadang tidak ada. Oke. Atau lama. Ya mudah-mudahan ke depan ini jadi ini juga lah. Oh, jadi kendala yang Bapak rasakan itu kalau misalnya pengurusan ada sedikit kendala di situ. Ya, itu. Oke. Tapi Ya. kalau pada hari ini sih saya udah ketemu dan sudah disampaikan bahwa pesertanya apa saja dan nanti mungkin saya harus persiapkan. Oke, jadi aman ya, karena Aman, alhamdulillah so far pas so good lah. so far so good. Selanjutnya Pak Yanto. Oh ya, terima kasih. Mm-mm. Pertama mungkin pelayanan ya, saya kira Oke. udah cukup bagus ya. Mm. Cuman gini, SPPT itu kan surat pemberitahuan pajak terhutang. Oke. Di situ tertulis bukan sebagai pemiliknya gitu ya. Oke. Secara yuridis. Tapi kalau mengenai pemilikan tanah, tentu kalau sudah sertifikat ya tentu bukti haknya itu sertifikat. Tertulis Yes. di situ namanya siapa, luasnya berapa, terletak di mana, kan Iya. gitu. Jadi objeknya jelas gitu, letaknya di mana, kan gitu. Tapi dijumpai di lapangan ya, kita sebagai PPAT ketika memeriksa data mengenai SPPT dengan bukti hak kepemilikan itu banyak yang nggak nyambung. Oke. Ya kan seperti itu. Seperti misalnya SPPT atas nama si A, sertifikat atas nama si C. Ternyata ada riwayat kepemilikan sebelumnya sudah beralih. Iya, oke. Nah, mungkin untuk mempermudah pelayanan saya kira ketika kita validasi BPHTB kan sudah dipastikan itu beralih haknya ya. Kalau bisa sih tidak usah pakai permohonan lagi gitu ya, langsung
balik Oke. nama gitu SPPT-nya gitu kan. Oh, jadi itu masukannya mungkin ya. Masukan mungkin ya. Mm-mm. Karena saya pernah bertugas juga sebagai PNS gitu ya di tempat Ya. lain. Kebetulan saya dulu PPN. Waduh, Bapak ini ternyata Dan dia banyak kerja di banget PPHT ya. gitu ya. Itu, Oke. ketika validasi PPHT berarti dia bayar PPHT kan berarti sudah beralih haknya. Ya. Ketika itu juga langsung Oke, jadi beralih. oke, Jadi siap. mutasi subjek pajaknya udah jelas, Hmm. gitu ya. Tidak bukan masih atas nama yang baheula lagi lah kira-kira ke sana gitu. Itu. Jadi, Ah, Oke, itu saya kira. oke itu masukannya. Tapi kalau harapan nih Bapak untuk Bapenda Kabupaten Bandung ke depan? Harapan pelayanan mungkin personel perlu ditambah ya. Oke. Ya, karena wilayah Kabupaten Bandung itu kan sangat Luas. dan jumlah baik objek pajaknya ya, persil bidang tanahnya pecah-pecah makin banyak. Ya kan, seperti perumahan tadinya 1 jadi 200. Nah, Asalnya 1 jadi 200. Iya, Wow, itu betul. berapa persen ya? betul. Kenaikannya. Banyak. Iya, Oke. makanya Oke. personelnya kalau bisa ditambah. Ditambah. Biar lebih pelayanan, ya kan? Gitu. Oke, kira-kira itu seperti itu. masukan dan juga Ya. harapan dari Pak Yanto. Dari Pak Dadang atau Kang Dadang? Silakan Sebetulnya harapan. hampir sama ya. Mhm. Kasusnya kan ketika punya saya membalik nama itu kan harusnya ketika dulu saya melakukan transaksi balik nama sertifikat Pak ya, kan kita bayar BPHTB. Mhm. Harusnya sistem itu terintegrate, jadi ketika BPHTB tervalidasi, si data itu tuh langsung juga masuk ke sistem informasi bahwa langsung ada perubahan penggantian subjek Oke. subjek pajak. Harusnya secara otomatis langsung Ya. ada pergantian. Ya. Oh, kendalanya ini kadang tidak berubah gitu atau Ya, berarti seperti kan sistemnya kan belum dibuat. Oke, siap, Jadi siap. akhirnya kan jadi double, jadi Mhm. double. Jadi ya jadi double. Oh. Dan memang ya yang terjadi seperti itu. Jadi ya kalau harapannya ya mudah-mudahan apa namanya pelayanan di Bapenda Kabupaten Bapenda Bandung. ini bisa lebih optimal ya. Oke. Kalau tadi Pak ini dengan Ditambah penambahan, personil. personil kalau Kalau saya masih Bapak? lebih meningkatkan teknologinya saja lah. Oke. Ya sistem informasinya biar terintegrate dengan baik. Gitu. Oke, luar biasa dari Kang Dadang. Selanjutnya Pak Furkon ya. Ya, mungkin semua sudah dijawab sama Oh, idem. Idem Mungkin aja ada lah, tambahan Pak, tambahannya aja deh. tambahannya ya lebih ini lagi lah, lebih apa sih, reaksi cepat lagi gitu. Iya. Ya, gitu lah. Oh, Kopi jadi sama bukan hanya sekarang aja disiapin makanan cemilan kopi, tapi nanti kalau pas wajib pajak lagi banyak, disiapin kopi biar nggak bete biar gitu ya. nunggunya nggak terlalu ngantuk. Ya mungkin. Oh, satu lagi, Pak Yanto kayaknya masih nambahin. Saya dapat formulir BPHTB ya. Ya? Ya, Bapak-bapak ini dari Bapenda. Ini kolom angkanya kok kecil gitu. Iya kan? Jadi kurang Jadi nabrak-nabrak yang lain. Oke, mungkin itu bisa diperbaiki Iya, formatnya ya. Formatnya diperbaiki. Ya. Jadi angka kemarin itu 15 miliar tuh sampai seberang tetangga gitu. Nolnya seberang tetangga ya, Pak. Jadi mohon ini diperbaikilah formulir itu. Oke. BPHTB gitu. Jadi sedangkan di bank itu satu huruf aja salah udah harus ditanda tangan, harus Waduh. diparaf. Betul, Meragukan betul. kan gitu. Iya. Masukan, ya. Oke. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa masukan tentunya diwakili oleh 3 WP yang hadir pada hari ini, tapi mudah-mudahan ini bisa mewakili suara-suara dari wajib pajak di luaran sana. Dan tentunya dengan program Pepaya ini mudah-mudahan menjadi sarana sosialisasi, Bu, untuk program-program Bapenda Kabupaten Bandung nanti bisa tersampaikan juga kepada wajib pajak dan juga wajib pajak bisa menyampaikan inspirasinya kepada Bapenda Kabupaten Bandung untuk kemajuan bersama. Nah, ini ada tanda cinta dari Bapenda Kabupaten Bandung untuk para wajib pajak. Kami persilakan buat Ibu Irma. Aduh, alhamdulillah ya, dapat merchandise kenang-kenangan akhir tahun. Silakan Bu Irma, berdiri Bu. Silakan, ini Bapak Sekretaris yang menyerahkan kepada wajib pajak yang pertama, Pak Yanto. Selanjutnya sesi foto bersama dulu. Selanjutnya untuk wajib pajak kedua Pak Dadang dan juga Pak Furkon. Silakan sesi foto bersama dulu. Dan ini mungkin merchandise sebagai ucapan terima kasih ya dari Bapenda Kabupaten Bandung. Jadi jangan dilihat isinya atau nilainya, tapi ini salah satu cinta yang sangat luar biasa dari Bapenda Kabupaten Bandung.
Sobat Maya, dengan demikian usai sudah bincang-bincang kita kali ini, spesial program tentunya Pepaya, Bapenda menyapa wajib pajak bersama Radio Maya. Mudah-mudahan banyak program selanjutnya yang akan kita sosialisasikan. Maina Rahman pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Der-ah.